Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen pada Studi Kasus PT Kereta Api Indonesia. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Zahra. Yang akan pertama kali kita bahas adalah sejarah kereta api di Indonesia. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pertama kali di Kota Semarang di Desa Pemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.I.J. Baron pada tanggal 17 Juni 1864. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan juga di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api yang ada di Bandung pada tanggal 28 September 1945. Kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia. Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar, pada bulan Desember 1945 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun tersebut, mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkereta-apian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Perumka berubah lagi menjadi perseroan terbatas, yaitu PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1998. Saat ini PT Kereta Api Indonesia memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni yang pertama adalah KAI Servis pada tahun 2003, KAI Bandara pada tahun 2006, KAI Komuter pada tahun 2008, lalu ada KAI Wisata pada tahun 2009, KAI Logistik pada tahun 2009, KAI Properti pada tahun 2009, dan yang terakhir ada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia pada tahun 2015. Pembahasan selanjutnya adalah visi misi Kereta Api Indonesia yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Sulastri. Visi dari PT Kereta Api Indonesia adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Sedangkan misinya adalah 1. Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. PT Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk menerapkan good corporate governance secara konsisten sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan stakeholder lainnya, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik,
Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT KAI ada pada pihak-pihak yang terlibat yang sesuai dengan landasan teori, di mana PT KAI melibatkan unit SDM, atasan, supervisor, dan karyawan dalam melakukan penilaian kinerja. Tahapan-tahapan dalam penilaian kinerja yaitu pendefinisian pekerjaan, penilaian kinerja, dan sesi umpan balik pada PT KAI. Tahapan dimulai dari pendefinisian pekerja yang dilakukan oleh manajer SDM, lalu penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemetaan penilaian dan siapa yang akan dinilai sampai hasil dari penilaian penilaian ini akan digunakan untuk mengukur kinerja setiap karyawan pada perusahaan, serta karyawan dapat melihat kekuatan dan kelemahan sehingga dia dapat mengembangkan dirinya untuk kelancaran karirnya dan kemajuan pada perusahaan. Manfaat bagi penilaian yaitu adanya kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen. Selanjutnya ada pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan. Manfaat bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan motivasi karyawan secara keseluruhan. Subjektivitas dalam penilaian dapat dikurangi apabila PT KAI kedepannya terus menggunakan metode peringkat grafis. Hambatan lain dalam penilaian kinerja seperti yang telah disebutkan yaitu kesulitan bagi karyawan senior dalam menggunakan sistem penilaian berbasis komputer. Untuk menanggulangi ini, hal ini pada pihak penilai perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu atau penggunaan formulir penilaian kinerja bagi karyawan senior dan kemudian dapat diliput oleh SDM ke sistem penilaian kinerja yang terkomputerisasi dan berbasis web. Penilaian kinerja bersifat subjektif juga merupakan hambatan yang perlu ditanggulangi dengan penggunaan metode penilaian yang melibatkan seluruh lingkungan kinerja sebagai penilai, yaitu atasan, rekan kerja, bawahan, maupun pihak eksternal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Layanan yang diberikan oleh perusahaan ini meliputi angkutan barang dan penumpang. Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Fase ini menentukan tujuan, jenis implementasi, personel, persyaratan, keuangan, waktu implementasi, dan kondisi serta peraturan yang harus dipatuhi oleh PT KAI Indonesia. PT KAI Indonesia ini melaksanakan rencana yang strategis sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ini termasuk target pendapatan, efisiensi biaya, keselamatan, layanan, ketepatan waktu, persiapan kereta api, infrastruktur, kehandalan, implementasi berkelanjutan dari proses peningkatan kualitas atau quality improvement, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Implementasi program PT KAI ini juga menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan. Mengoptimalkan sumber daya manusia atau sumber daya perusahaan dengan mengelola operasional kereta api PT KAI juga menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan serta mengoptimalkan sumber daya perusahaan. PT KAI mengelola operasional kereta api, menjaga keamanan, ketertiban, pengelolaan layanan pelanggan, dan efektivitas pelaksanaan kemitraan dengan pihak luar.
PT KAI Indonesia menyediakan transportasi kereta api jarak jauh dan kereta api komuter yang mengkoordinasikan semua bisnis perkeretaapian yang memiliki kegiatan di wilayah geografis, baik kegiatan unit organisasi di wilayah operasional maupun kegiatan yang dilakukan oleh unit vertikal atau kantor pusat. PT KAI juga menjamin semua resiko pada proses bisnis di dalam ruang lingkup daerah operasi yang sudah diidentifikasi, diukur, dievaluasi, ditangani, dikendalikan dengan baik, dan dikontrol sebagaimana mestinya. Sistem pengandalian PT KAI ini memiliki tujuan dalam domain operasional, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset serta sumber daya lainnya, untuk memenuhi tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta melindungi dari seluruh aktivitas bisnis perusahaan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kebijakan dan prosedurnya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sistem pengendalian PT KAI Indonesia ini dilaksanakan melalui pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian keuangan, dan pengendalian operasional. Setiap unit organisasi ini bertanggung jawab atas penerapan sistem pengendalian yang dipastikan dengan sistem evaluasi kegiatan pengendalian manajemen yang akan diawasi oleh internal audit berdasarkan kegiatan COSO yang hasilnya akan disampaikan kepada Komite PT KAI Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.